Ikatan Akuntan Indonesia, berdiri pada 23 Desember 1957. Akuntan muda tanah air mengambil prakarsa pendirian IAI, dipimpin oleh Profesor Sumarjo Citro Sidoyo. IAI didirikan untuk membimbing dan mempertinggi mutu pendidikan akuntansi dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Sejak itu, IAI berkembang menjadi organisasi profesi akuntan yang turut mewarnai sejarah perekonomian Indonesia. Inisiasi penting selanjutnya adalah ketika IAI mengambil tanggung jawab menjadi standar setter untuk mendukung pasar modal dan dunia investasi Indonesia. IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). PAI nantinya berkembang menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK). IAI terus tumbuh menjadi pengawal transparansi dan akuntabilitas perekonomian Indonesia. Dalam dinamika global, IAI menjadi pendiri dan anggota IFAC, pendiri dan anggota ASEAN Federation of Accountants (AFA), serta Associate Member Chartered Accountant Worldwide (CAW). Di masa kini, tidak bisa dibantahkan, IAI berperan di hampir semua sektor perekonomian. DPN periode 2022-2026 akan meneruskan estafet kepemimpinan profesi menuju IAI bersatu bersama menciptakan peluang meraih kesuksesan. Melalui rencana strategis IAI periode 2022-2026, IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Rencana strategis IAI terdiri dari 4 pilar. Pilar 1, memperkuat transformasi profesi akuntansi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi, kredibilitas, serta mematuhi regulasi, kode etik, dan standar profesi. Pilar 2, meningkatkan kepercayaan publik kepada profesi akuntansi sebagai pemimpin dalam pengembangan ekosistem keuangan dan keberlanjutan. Pilar 3, memperkuat perlindungan hukum dan praktik keprofesian akuntan di berbagai sektor di era keberlanjutan. Pilar 4, meningkatkan tata kelola organisasi IAI dan memperluas kerjasama dengan pemangku kepentingan profesi akuntansi. IAI siap mengawal perekonomian Indonesia menuju Sustainable Development Goals. IAI tumbuh, kuat, dan berkelanjutan.
IAI mengabdi, bersatu dan berbakti untuk Ibu Pertiwi, selalu berkarya dan jaga integritas Ikatan Akuntan Indonesia. Langkahmu, gerakmu, hadirkan semangatmu, hatimu dan mimpimu, satukanlah dalam asamu. Tunjukkan baktimu, kuatkan imanmu, raihlah prestasimu. Satukan tujuan, siapkan masa depan, jaga akuntabilitas. IAI mengabdi, bersatu dan berbakti untuk Ibu Pertiwi, selalu berkarya dan jaga integritas Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. Lanskap pelaporan berkelanjutan berada pada persimpangan jalan. Beragam standar berdiri sendiri, namun kebutuhan menghubungkan informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan semakin mendesak. Hingga pada akhirnya, beragam pemangku kepentingan dari IFAC hingga IFRS Foundation bersatu menyerukan standar global yang saling terkoneksi. Khususnya koneksi antara informasi keberlanjutan dengan laporan keuangan. IAI sebagai asosiasi profesi akuntan yang berpengalaman lebih dari 52 tahun sebagai standar setter laporan keuangan mengambil langkah proaktif untuk merespon perkembangan global terkait pelaporan keberlanjutan tersebut. Dengan membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting pada Desember 2020. Sejak itu, IAI senantiasa terlibat aktif dalam meningkatkan pemahaman publik dan pemangku kepentingan terkait mengenai standar pengungkapan keberlanjutan yang terkait dengan informasi keuangan, termasuk melakukan advokasi dalam G20 tahun 2022. Desember 2024 menjadi kulminasi dari proses panjang yang telah dilalui dengan terbitnya Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan atau Peta Jalan SPK dan Draft Exposure Standar Pengungkapan Keberlanjutan atau DESPK yang terdiri dari DEPSPK 1 dan DEPSPK 2 yang merujuk pada IFRS S1 dan IFRS S2. Dengan adanya peta jalan SPK serta DEPSPK 1 dan 2, Indonesia telah menjadi salah satu dari 33 negara yang telah menyatakan akan menggunakan ISSB Standards dan dimuat dalam IFRS Jurisdictional Profiles and Snapshots. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia berada di jalur tepat untuk menghadirkan pengungkapan keberlanjutan yang dapat dibandingkan secara global. Proses finalisasi DEPSPK 1 dan 2 melalui proses yang berlangsung secara inklusif dan partisipatif,
DSKIAI menggelar Dengar Pendapat Terbatas dengan 16 institusi yang terdiri dari berbagai regulator, kementerian, asosiasi profesi, dan pelaku industri. Dengar pendapat publik secara daring dan luring yang melibatkan lebih dari 700 peserta. DSKIAI menerima 54 tanggapan tertulis yang diterima dari berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional. Memastikan bahwa SPK relevan, kontekstual, dan implementatif di berbagai sektor. Setelah melewati due proses prosedur yang inklusif dan partisipatif, serta berkonsultasi kepada DPSKIAI dan pemangku kepentingan terkait, pada 1 Juli 2025, DSKIAI mengesahkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan SPK yang terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2. PSPK 1 memuat pengaturan umum tentang landasan konseptual, persyaratan umum, serta pertimbangan, ketidakpastian, dan kesalahan. Landasan konseptual menjelaskan bagaimana penyajian yang wajar, konsep materialitas, entitas pelapor, dan informasi terhubung. Persyaratan umum menjelaskan mengenai sumber panduan, lokasi pengungkapan, waktu pelaporan, informasi komparatif, dan pernyataan kepatuhan. PSPK 1 dan PSPK 2 memberikan pengaturan konten inti mengenai tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik, dan target. PSPK 1 mensyaratkan entitas untuk menerapkan konten inti ini untuk risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Sedangkan PSPK 2 adalah untuk risiko dan peluang terkait iklim. PSPK 1 dan PSPK 2 memiliki tanggal efektif pada 1 Januari 2027. Pengesahan SPK adalah awal dari babak baru. IAI berkomitmen mendukung implementasi SPK melalui edukasi, pelatihan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem pengungkapan keberlanjutan di Indonesia. Bersama, kita wujudkan masa depan yang tumbuh, kuat, dan berkelanjutan. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 19.58, mungkin kita bisa langsung saja mulai untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Muda Wilayah Nusa Tenggara Barat, Saudari Siti Raodah. Yang saya hormati narasumber hebat yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini, Ibu Siti Atikah SEAK MSI, serta para peserta pelatihan profesional berkelanjutan yang luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan profesional berkelanjutan dengan tema Mengenal Dunia Akuntansi Lebih Dekat dengan IAI Wilayah NTB 2025. Pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Tri Hidayatullah akan bertugas sebagai MC sekaligus moderator pada malam hari ini. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar sampai akhir dan memberikan manfaat yang maksimal. Sebelum itu diinformasikan kepada teman-teman bahwa Ikatan Akuntan Indonesia Muda Wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini sedang mengadakan open recruitment untuk anggota baru. Selain itu, IAI Muda juga akan mengadakan PPL dengan mengusung tema penelitian. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung mengunjungi Instagram IAI Muda atau menghubungi kontak person IAI Muda. Baiklah, tanpa berpanjang kata, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini.
Beliau adalah Ibu Siti Atikah, SEAK, MSI. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram yang telah berpengalaman di bidang akuntansi. Selamat datang Ibu, selamat malam. Selamat malam semuanya. Teman-teman, selain itu, eh, narasumber kita pada malam hari ini juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat. Bagaimana Ibu kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya juga pada sehat-sehat semua ya. Amin. Baiklah Ibu, mungkin tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan memasuki sesi utama yaitu sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Waktu yang tersedia kurang lebih 40 menit, untuk itu diharapkan kepada teman-teman semua untuk memperhatikan setiap materi yang akan disampaikan. Karena setelah sesi penyampaian materi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Siti Atika, SEAK, MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap mendengarkan materi kita pada malam hari ini ya. Meskipun dikepung oleh mungkin rasa mengantuk dan lain sebagainya. Oke. Eh, Kalau bicara tentang dunia akuntansi, Ibu akan batasi, nih kalian kalau udah lulus, mau lulus, kalau lulus S1 akuntansi, mau kemana? Ya mau bekerja di mana? Mau jadi apa? Jadi materi kita hari ini, Ibu rasa Ibu persempit di hal yang seperti ini. Oke, bisa dilanjut? Lanjut saja. Oke. Jadi kalau ditanya, nanti kalian mau bekerja di mana? Kalau udah lulus, nah, paling banyak jawab staff di perbankan. Jadi itu ya. eh Jarang nih yang misalnya jawabnya staff audit ya atau auditor, mau jadi auditor. Jarang. Paling banyak karena paling banyak ya staf perbankan, PNS gitu ya di pemerintahan. Nggak salah karena sekitar kita belum banyak perusahaan eh, selain perbankan ya lain-lainnya lebih banyak usaha kecil menengah gitu ya, apalagi kalau manufaktur yang besar misalnya belum terlalu banyak ya, ada usaha kecil, ada perdagangan banyak, jadi mungkin Anda akan bekerja di sekitar sini, perusahaan-perusahaan ini, perbankan, asuransi, manufaktur, perdagangan, yang nggak perlu disebut ya pegawai negeri gitu ya di pemerintahan kabupaten, kota atau provinsi. Kemudian Anda akan masuk nanti mungkin yang ada di benak kalian itu jadi staff accounting ya di bagian keuangan. Karena mungkin nanti realnya ada juga yang setelah setelah masuk berawal dari pemasaran dulu. Kalau perbankan customer service dulu gitu ya atau eh, dari bagian yang lain ya. Nanti lama-lama ya, lama bekerja menyebabkan mungkin Anda akan bergerak dari pegawai biasa mungkin nanti ke jenjang ke level berikutnya hingga level yang tertinggi gitu ya, bisa pimpinan itu level tertinggi. Apakah itu di manajerialnya atau di lainnya atau nah kesempatan yang lain
Silakan yang berikutnya, slide berikutnya. Anda sebetulnya bisa punya usaha sendiri, ya, wirausaha gitu ya. Wirausaha itu bisa. Mungkin tadi wirausahanya produksi sesuatu gitu ya. Karena udah ada dari orang tua sudah ada usaha misalnya, Anda tinggal meneruskan atau Anda memang membuat dari awal usaha. Bisa pakaian, bisa eh, tahu, produk-produk makanan lah ya, produk-produk makanan, bisa juga yang lainnya. Nah, mungkin yang nggak pernah dipikirkan, ya, atau nggak pernah terpikir dari awal kuliah itu punya kantor jasa akuntansi, gitu ya, kantor jasa akuntan. Isinya cuma memberikan jasa akuntansi, penyusunan laporan keuangan, konsultasi-konsultasi mengisikan SPT, gitu ya. Atau meskipun yang ketiga ini namanya mungkin lebih banyak dikenal, kantor akuntan publik, ya, kantor akuntan publik eh, mengaudit audit atas laporan keuangan. Ya, walaupun ada jenis jasa lainnya dari kantor akuntan publik, termasuk menyusunkan laporan keuangan itu termasuk bagian dari jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Perbedaannya dengan kantor jasa akuntansi, kantor jasa akuntan ini tidak sampai ke audit ya. Dia sampai ke penyusunan atas laporan keuangan saja. Ya, atau jasa-jasa lainnya yang tidak memberikan opini. Tapi kalau misalnya pokoknya selama jasanya tidak memberikan opini, tidak memberikan pendapat, ini bisa masuk di kantor jasa akuntan. Kantor konsultan. Kantor konsultan tuh sekarang banyak ya untuk wilayah NTB, sudah cukup banyak. Eh, Misalnya memberikan jasa penyusunan laporan keuangan, hampir sama ya jasanya dengan akuntansi, cuman mungkin ini lebih luas, dia bisa ke manajerialnya. Sebenarnya ya ini timpang tindih lah ya. Eh, Adalah banyak, kalau di NTB itu banyak jasa kantor konsultan, mungkin beberapa dari kalian juga ada yang sudah magang di sana, ya. Bisa membantu penyusunan laporan keuangan, bisa membantu penyusunan SPT, ya, bisa yang lain-lain. Bahkan ke sisi hukumnya juga ada, gitu ya. Izin-izin, membantu perizinan, ini bisa di kantor konsultan. Dan ada dari alumni akuntansi Unram itu yang eh, mendirikan kantor konsultan. Ya kan, ya ini termasuk kantor lainnya tadi ya, usaha-usaha sendiri, mau jasa apapun, ya. Apa bedanya kantor jasa akuntan ini dengan kantor akuntan publik? Gitu ya, bedanya dengan kantor-kantor yang lainnya ini, kantor konsultan, kantor lainnya. Ya, next dulu, boleh? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada 4 kantor jasa akuntansi gitu ya. Kantor jasa akuntansi atau kantor jasa akuntan. Nanti kalau salah salah satunya aja dipakai ya. Nah, karena Ibu terlalu terbiasa kedua-duanya digunakan. Ada 4 nih. Ini berdasarkan data di websitenya IAI. Ya. Websitenya IAI ini ada 4 untuk wilayah NTB aja. Sebentar.
Maaf ya, terganggu sedikit. Ini ada 4 kantor kalau diperhatikan, ada yang pakai nama sendiri, ya, seorangan. Kemudian satu persekutuan perdata. Ya berarti ini lebih dari satu nama pendirinya. Ya ada beberapa orang. Nah ini yang 3 persoalan. Jadi kalau mungkin saat ini kantor ini belum terkenal ya, banyak yang masih belum mengenal kantor ini. Ya terutama dari sisi jasa yang diberikan. Karena secara umum nanti kalian akan hadapi banyak masyarakat itu lebih banyak kenal akuntan publik ya, audit ya. Padahal ini berbeda ya. Eh, Next, jadi kalian kali lulus, caranya gimana tuh biar bisa kayak tadi gitu ya, pendidikan seperti Pak Ali, Pak Bambang, kemudian Pak Mudana atau Bu Resti, pendidikan antar jasa akuntansi, prosesnya seperti apa nanti akan digambarkan. Nah tadi kantor akuntan publik ya, ini contoh yang kedua kantor akuntan publik. Kelihatan nggak? Terlalu kecil ya. Nah nanti kalian buka websitenya IAPI, nanti Ibu tunjukkan iapi.org.id ya. Kita akan dapat eh, daftar kantor akuntan publik seluruh Indonesia ya. Jadi bentuknya macam-macam nih. Sama kayak tadi ya, ada perseorangan. Ini perseorangan baru 1 orang dan 1 orang yang punya izin ya, pemimpinnya langsung. Kemudian ada rekan persekutuan. Ini persekutuan ini. Kemudian ini juga persekutuan ya. Tapi kalau KJA tadi bisa PT ya. Kalau KJA ada salah satu pasalnya dalam peraturan itu bisa bentuk badan hukumnya PT. Kalau KP saat ini masih persekutuan, ya perseorangan dan persekutuan. Nah untuk persekutuan ataupun perorangan itu bisa nanti lihat kalau Anda ngelihat yang ini hanya izin pendirian aja dari 2012, ya. Kemudian ada ini izin usaha kemudian terdaftar di BPK, nih, BPKRI. Artinya Kap Pak Syarif ini punya izin, ya, punya izin sebagai Kap akuntan publik, kantor akuntan publik. Kemudian kantor akuntan publiknya bisa menerima pekerjaan, ya, bisa menerima audit di kantor pemerintahan. Itu namanya eh, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, ini izinnya dari BPK melalui proses. Kemudian kalau dilihat rekan-rekannya siapa aja nih, rekan persekutuannya yang udah dapat izin AP ya. Ini ada 4 orang. Nah dari 4 orang ini, nomor 1 dengan nomor 2 ini punya lagi nih izin untuk masuk ke pasar modal dan ke perbankan, ke OJK di OJK ya. Berarti KAP ini bisa mengaudit perbankan, bisa mengaudit perusahaan yang terdaftar di pasar modal karena udah ada izinnya nih. Di pasar modal dapat izin, di perbankan melalui OJK dapat izin. Kalau ini karena kalau ini belum ada ya. Jadi ini masih general audit, dia eh, perbankan belum masuk ya. Ke yang lainnya juga belum masuk. Oke, lanjut. Oh ya, tadi kalau boleh balik lagi ke akuntan publik tadi contoh kedua. Yang pertama itu tadi di sini kerjasama, kerjasama dengan kantor internasional, gitu ya, KAP.
KAPA, jadi masuknya KAPA, Kantor Akuntan Publik, afiliasi asing, ya bekerja sama dengan asing. Anda mungkin nanti kalau bikin penelitian kenalnya Big Five, Big Four gitu ya. Tapi kalau di direktorinya IAPI, itu namanya Kantor Akuntan Publik Afiliasi Asing, KAPA, ya. KAPA, afiliasi dengan asing. Jadi ini juga gitu, ini sama juga, masing-masing AP-nya punya izin nih. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5 tuh ada izinnya di perbankan dan pasar modal IKNB. IKNB berarti asuransi, non-bank ya, asuransi. Ya, yang non-bank misalnya asuransi itu masuk. Ada izinnya juga. Pasar modal dan IKNB. Oke, berikutnya. Slide berikut. Nah, untuk ikatan profesi, Ibu bisa ini ya, minta tolong stop share dulu, Ibu yang share. Ibu masuk ke website. Nanti materinya dibagikan saja, nggak apa-apa. Ya, jadi ini websitenya IAI. Oke, websitenya IAI seperti ini. Anda mau, kalian nanti mau, kalau mau tahu tentang IAI-nya, tinggal pilih tentang IAI, IAI wilayahnya, manajemen eksekutifnya, ya semuanya ada di menu ini. Ya, termasuk misalnya kampus yang berafiliasi sehingga bisa mengadakan tes-tes untuk CA itu bisa ngeliat di sini. Ya, pelatihan, kegiatan, kemudian ada standarnya. Ya ini tapi kalian kalau di sini nggak bisa baca standar akuntansi ya, karena nanti ada misalnya kalau udah terdaftar jadi anggota, anggota utama maupun anggota madya, anggota muda, seperti mahasiswa itu anggota muda. em, Kalau udah jadi anggota baru bisa baca standar akuntansi, termasuk yang terbaru itu di aplikasi lewat HP ya. Itu baru tuh bisa baca satu persatu. Kalau di sini bacanya nanti isinya ringkas-ringkas saja. Akan diarahkan silahkan membuka aplikasi gitu ya. Ada standar keberlanjutan. Tadi kalau memperhatikan video-video sebelum acara ini berlangsung, ada beberapa eh, cerita gitu ya, ada sejarah, terus apa yang dilakukan terakhir-terakhir ini. Ya, jadi udah masuk ke, kita termasuk 33 negara yang udah mantap menggunakan standar keberlanjutan. Begitu juga yang lain-lainnya. Ya, tadi kalau mau tahu di daerah lain KJA-nya ada KJA apa, lihat di sini. Tapi kalau mau ngelihat ini menu yang ini, Find CA berarti mau lihat buat Tika betulan nggak CA-nya resmi nggak gitu ya. Masih masih diakui nggak CA-nya itu lihat di sini. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau Ibu mengikuti pelatihan nih, pelatihan di sini. Ya. Ini kan secara websitenya umum. Ya, nah untuk membernya, bagaimana menjaga kompetensi anggota IAI gitu ya. Nah itu lihatnya di sini, membershipnya, ya, membership atau IAI Launch-nya. Nanti masuk ke IAI Launch. Jadi di sini kita dapat keanggotaan, masuk gitu ya. Nah,
Apa yang pernah Ibu lakukan, misalnya di sini Ibu masuk ya. Ya, ini lengkap semua dari kapan sampai kapan. Ya. Apa yang sudah pernah kita lakukan, laporan-laporannya, udah kegiatan apa gitu ya. Nah, ini semuanya tersedia di sini. Kita keanggotaannya sampai kapan, semuanya ada. Ya, ini untuk menjaga kompetensi anggotanya, transparansinya. Ya. Jadi di sini Ibu akan dapat teguran nih. Eh, Tadi kalau dilihat di profilnya data keanggotaannya, ini nanti 2025, 31 Desember, Ibu udah kena peringatan. Ya di Januari kena peringatan, belum keanggotaannya sudah berakhir ya, silakan diperpanjang pembayaran lagi untuk 1 tahun. Ya, kemudian misalnya tadi sini ya, di sini nih Ibu nggak memenuhi, nah 2023 sampai 2025 nih, kewajiban ini ada yang nggak dipenuhi. Ya kalau kayak ini dari 2023 sampai 2025 standarnya ada 120 pelatihan yang harus diikuti, Ibu udah 160 udah sih terpenuhi. Tapi kalau di sini 2025 saja, eh, ini Ibu masih kurang 3 SKP atau 3 SKS lagi lah. Ya untuk memenuhi unsur memenuhi 40 setahun. Ya, ini per 3 tahunnya 120. Nah, seperti itu ya. Jadi ini khusus untuk keanggotaannya. Ya kalau di IAPI, ini IAPI, websitenya IAPI. Bulan tadi Ibu langsung masuk ke sini sejarah ya. Ini di sejarah. Nah, Anda bisa lihat sejarah. Ya. Jadi ada 3 nih. Ada 3, ada IAI yang mengikat ya. Tadi untuk kantor akuntan publik, kemudian kantor jasa akuntansi. Kantor jasa akuntansi itu ada 3 profesi. Ya untuk kalian lah sebagai akuntan itu ada 3 profesi. Ya, pertama Ikatan Akuntan Indonesia yang tadi kita buka ya sama-sama ya. Dan secara umum semua akuntan masuk tuh jadi anggota IAI ya. Kemudian nanti saya mau spesifik jasanya ke akuntan publik, dia daftar lagi di website yang lain namanya Ikatan Institut Akuntan Publik Indonesia ini, website ini ya, iap.org.id. Nah, dulu semuanya itu jadi satu organisasi ya pas awal didirikan oleh kakeknya kalian ini ya. Itu masih satu profesi, kemudian karena perkembangan, misalnya bagaimana biar tetap independen, akuntan publik nggak sama akuntan yang lainnya itu nggak, biar bisa independen akuntan publiknya, maka didirikan lain ya, IAPI 2007. Ya, jadi perkembangan yang paling panjang, kemudian di sini terbit nih 2011 untuk ujian profesi akuntan publik. Gitu ya. Nah, yang paling menarik mungkin buat kalian kalau mau kuliah, mau lihat apanya ya Bu, standar, standar profesi. Kan lagi mata kuliah auditing gitu ya, atau judul skripsinya auditing, lihat di sini. Ini bisa di-download, lihat, download. Eh, Cuma memang harus tahu dulu isinya. Oh, bukti audit itu standar audit yang mana ya? Kalau bukti audit, oh dokumentasi audit itu SA 230. Kalau pelaporannya mungkin udah sampai 700 bentuk-bentuk laporannya. Kalau going concern misalnya SA ini 570, rumusan ops ini, nah lihat ya rumusannya itu di 700, kemudian bentuk laporannya itu sekitar 800 ya. 700 sampai dengan 800. Ya, ini mulai dari 700 sampai ke bawah itu isi dalam laporan hasil audit.
Ya udah masuk bidang pelaporannya. Nah, ini Anda bisa baca unduh gitu ya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi khusus seperti standar tadi. Kalau ini udah standar yang paling baru. Ya, lihat nih ada tulisannya revisi 2021. Ya, udah yang terbaru. Kalau beli bukunya ada 40-an buku. Jadi setiap satu standar itu satu buku. Ini satu buku tipis kecil. Ini satu buku tipis kecil. Jadi kalau ada 40, ada sekian banyak standar ini, ya berarti ada sekitar 40 lebih buku kecil. Nah, bukunya juga bisa dibeli. Tapi karena ini udah seperti ini, dulu kan nggak ada yang kayak begini ya. Kalau sekarang udah ada, jadi bukunya udah mungkin udah tidak dicetak lagi. Ya, jadi anak nggak susah tuh untuk dapetin standar audit untuk mata kuliah auditing ya. Oke, di sini juga banyak untuk ujian profesinya seperti apa. Kalian yang mahasiswa bisa bisa nggak sih cita-citanya mau jadi akuntan publik? Berarti harus lihat yang ini. Ini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya ke sini. Kalau udah langkah-langkah, ini Anda baru sampai sini aja nih kalau udah ikut ujian tingkat dasar, baru sampai CPA aja, Associate CPA, ya, baru sampai sini. Kalau nanti ada ujian yang tingkat akhirnya, ini baru bisa CPA, izin sebagai akuntan publik. Nah, kalau Ibu karena sudah punya register negara, ya di sini udah punya register negara, tinggal ikut yang bagian akhir ini aja. Nah, cuma belum bisa jadi AP karena ada izin nanti ini ada sekian jam pekerjaan audit gitu ya. Cuma sampai dapat lulus CPA, tapi belum bisa izin AP karena ada persyaratan jam terbang lagi, jam audit ya. Nah, kita udah punya di kantor akuntan publik ada nggak di NTB? Nah, nanti bisa ngelihat daftarnya ya. Daftarnya itu ada di daftar keanggotaan. Nah, direktori kantor akuntan publik. Nah, Anda bisa lihat aja, bisa unduh. Beserta alamatnya tadi yang dalam potongan slide Ibu itu ada contoh, ada 3 contoh tadi. Ini se-Indonesia ada di sini, ya. Jadi nggak susah. Tapi tadi kalau kantor KJA se-Indonesia, find KJA aja ya di websitenya IAI. Nah, yang terakhir, kantor akun kan yang terkait akuntan itu ada di, nah ini agak sedikit berbeda. Yang tadi juga IAP juga berbeda ya untuk keanggotaannya. Perbedaannya di keanggotaan. eh ini misalnya direktur, ya, direktur keuangan, gitu ya, atau yang tertentu lah ya. Itu ikut ujian ini, Certified Management Accountant, CMA. Kalau udah ikut CMA lulus, baru bisa jadi anggota di sini. Nah, ini misalnya ya, nih ujian CPMA, Certified Professional Management Accountant. Kalau udah dari sini, baru bisa masuk sebagai anggota IAMI. Mahasiswa ada nggak Bu? Ada. Ya, tapi ini di sini. Jadi kalau ini untuk yang bekerja, jadi spesifik
Yang ini tadi akuntan publik, kemudian akuntan secara menyeluruh tadi yang pertama, website pertama untuk IAP Global. Kalau ini IAP Global, ini IAMI-nya, akuntan manajemennya. Jadi biasanya ini yang bekerja di private, sektor private, perusahaan-perusahaan, yaitu masuknya ke sini. Ya, tapi kalau misalnya Bu jadi bagian keuangan di kantor pemerintah bisa nggak? Selama ikut ujiannya bisa masuk ke sini. Ya, karena ini lebih ke strategiknya, ke manajerialnya untuk ujian-ujiannya. Oke, Ibu kembalikan ke slide ya. Stop share dulu. Nanti tinggal banyak bertanya aja ya. Ada satu eh, yang akan Ibu bahas, dunia akuntansi itu nggak hanya akuntan, ya. Nggak hanya akuntan, ada bidang yang lain. Tadi kalau Anda lihat izin-izin gitu ya, izin-izin CPA, akuntan publik, itu kan ada izin dari BPK, kemudian ada izin dari OJK untuk bank, kemudian pasar modal dan IKNB ya. Nah, ini sesuatu yang menarik kelihatannya. Ini kan bukan akuntan, Bu. Akuntan bisa masuk ke sisi yang ini, ya. Eh, Dasarnya adalah Anda sudah belajar statistik, sudah belajar pengantar ekonomi, sudah belajar manajemen keuangan. Itu syaratnya. Kemudian udah belajar pasar modal sebagai bukan syarat, tapi tambahan udah ada ilmu dari manajemen keuangan ya. Dalam manajemen keuangan ada pasar modalnya. Dengan dasar-dasar yang udah kalian punya, kalian bisa masuk ke yang seperti ini. Ini bisa bikin kantor sendiri. Ya, izin kantor sendiri itu bisa yang menarik. Cuma, nah, kalau tadi akuntan itu dapat register negaranya, diproses oleh IAI, ya. Jadi masuk dulu ke IAI, diproses untuk dapat register negara akuntan dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi ada di bawah, langsung di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Kemudian kalau yang ini izinnya ada di OJK. Dia yang ini izinnya ada di OJK. Nanti ada beberapa lagi yang lain itu izinnya di OJK. Ya, itu yang membedakan. Jadi kalau ini bekerja di perbankan, bekerja di asuransi yang IKNB lah, ya, jasa keuangan, ada baiknya Anda memiliki keahlian sertifikasi yang ini semua. Ya, wakil perantara pedagang efek, em, minimal ini deh, di sini sama yang terakhir, ya perencana keuangan. Ya, wakil perantara pedagang efek ini ada level pemasaran, kemudian ada yang full. Gitu ya. Kalau pemasaran berarti Anda kerjaannya nanti administratif, membantu eh, calon investor yang mau jadi investor, ya, tidak sampai ke konsultasi. Tapi kalau mau memberikan nasihat investasi, Anda harus yang levelnya yang full WPPE. Ya, kalau yang lain-lainnya, ini khusus penjual reksadana, kemudian ini untuk underwriter, ini untuk manajer investasi. Di mana tempatnya? Informasinya bisa ada di sini, tapi sebetulnya kalau ujinya itu ada di sini. LSP Ikepami. Ya, ini OJK nih. Izin untuk LSP ini ada di OJK. Jadi Anda kalau mau
ikut harus punya sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP Kepami. Ya, jadi ini yang dapat izin dari OJK untuk wakil-wakil tadi itu ya. Oke, kalau ikatan profesinya kalau udah tadi sampai ke wakil perantara pedagang efek itu ada di Propami. Tapi nanti kalau penjamin yang lain lagi itu Wapet yang reksadana profesinya lain lagi ya. Jadi segala sesuatu Anda untuk bekerja em, apa ya lisensi Anda ketika udah masuk kerja ya lisensi Anda masuk kerja itu di beberapa keterampilan. Salah satunya ya ini tadi keterampilan-keterampilannya ya sertifikat kasih ya. Jadi levelnya misalnya dari pegawai biasa Anda harus diperbankan, tapi kalau bank ini punya unit treasury, berarti dia harus punya. Oke, jadi ini sertifikasi ini eh, jadi alat Anda untuk bantu ke pekerjaan tertentu ya yang lebih spesifik, yang butuh keahlian spesifik. Jadi silakan diraih. Pekerjaan lain ada enggak, Bu? Dengan peraturan yang sekarang di bidang ketenaga kerjaan, Anda butuh sertifikasi-sertifikasi tertentu ya dalam bekerja dan itulah yang harus Anda raih. Gitu. Saya rasa demikian dulu dari Ibu, silakan dengan langsung tanya jawab aja. Ya, silakan moderator. Mohon maaf, mungkin itu dulu biar yang lainnya banyak pertanyaan aja ya. Terima kasih Ibu untuk materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Langsung saja teman-teman kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ayo teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Jadi akuntan susah enggak? Hmm. Kalau pertanyaannya seperti itu, ya dan tidak. Kenapa ada ikatan profesi? Itu sebetulnya untuk akuntannya biar nggak ketinggalan zaman. Akuntannya update dengan informasi, ya. Pekerjaannya gimana? Dari NTB, bukan lokal ya. Misalnya KJA tadi yang 4 tadi ada di NTB, itu bisa terima pekerjaan dari wilayah manapun di Indonesia. Demikian juga akuntan publik. Auditnya bisa dari pesan anak kliennya itu bisa terima klien dari seluruh wilayah di Indonesia. Tapi nanti kalau ditambah lagi izinnya dengan ASEAN, ya ASEAN CPA, baik untuk akuntan publik maupun kantor jasa akuntansi, nanti bisa terima klien dari Singapura, dari ASEAN, ya, negara-negara ASEAN.
Harus ke negara lain? Enggak, cukup di sini aja, cukup di Indonesia aja. Ya. Ya, jadi Ayo, ilmunya yang mahal karena harus update, update, update. Dulu belum ada standar keberlanjutan, sekarang sudah ada. Interpretasi terhadap laporan keuangan, jadi bukan masalah masalah jumlah, numbers, ya, nggak lagi numbers, tapi udah ke arah kualitatif. Jadi udah, tadi kalau ngelihat ininya dia numbers gitu ya. Kalian harus bisa komunikasi, kalian bagaimana menerjemahkan sesuatu itu ke dalam kalimat, menguraikan kalimat, kayak laporan keberlanjutan, misalnya. Itu lebih pada menguraikan kalimat, interpretasinya gimana tuh. Jadi bukan lagi masalah angka, satu tambah satu pasti dua. Kalau satu tambah satu tiga, itu harus diuraikan dalam kalimat. Disusun kalimatnya, kenapa dia jadi tiga? Metode apa yang digunakan? Jadi di balik angka, ya. Jadi kalau dibaca websitenya IAI ada IAI akuntan itu biar numbers, ya maksudnya bukan hanya sekedar laporan keuangan, ada angka-angkanya, tapi apa yang ada di balik angka-angka tersebut dan itu bisa eh, panjang ceritanya, gitu ya. Itulah yang harus sebetulnya sekarang kalian Anda itu harus sampai ke menulisnya, bukan lagi melihat sekedar angka, ya. Yang jadi kalian menulis Anda juga harus dilatih dari sekarang. mohon izin Ibu, ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Izin Ibu Ya, saya silakan. bacakan. Izin bertanya Ibu, sepertinya ini sedikit keluar dari pembahasan malam ini. Yang saya ingin tanyakan itu gimana cara kita untuk punya confidence atau kepercayaan diri sebagai akuntan fresh graduate atau sebagai mahasiswa tingkat akhir ya. Melihat saingan kita yang banyak banget di luaran sana, kira-kira untuk memulai kehidupan profesional skill dasar apa aja yang harus kita siapkan? Gitu. Oke, eh, tadi itu dari satu pertanyaan ya. Iya Ibu benar. Ini langsung Ibu jawab ya. Boleh Ibu langsung dijawab saja. Tadi yang terakhir Ibu jelaskan, kita nggak hanya akuntan itu nggak hanya belajar laporan keuangan terus dibaca pendapatan 1 juta, gitu ya. Tapi harus bisa menjelaskan bahwa pendapatan ini pendapatan yang mana. Oh, pendapatan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, ya. Menjelaskannya itu di CALK-nya seperti apa menulisnya sehingga orang baca itu bisa paham. Kemudian nanti ada standar keberlanjutan. Menjelaskan kita ini udah menjaga lingkungan apa belum ketika melakukan penjualan. Ya. Kita menggunakan air di kantor itu seperti apa penggunaannya. Ya, itu kan ada dalam standar keberlanjutan. Jadi eh, meskipun sudah ada cloud accounting gitu ya, udah ada aplikasi, tapi siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di balik angka? Pengambilan keputusan tetap urusannya ada di akuntannya. Ya, apa yang ada di balik angka itu tetap aplikasi nggak bisa memilih metode apa nih untuk penyusutan aset tetapnya. Yang memilih adalah akuntannya, ya, yang menentukan mau pilih metode apa. Bagaimana metode apa yang digunakan untuk pencadangan, ya. Itu akuntannya.
Mungkin kalau sistem akuntansinya ini udah berjalan nih dari tanggal 1 Januari sampai 1 Desember. Tapi ada momen, ya, ada momen sebelum rapat umum pemegang saham, ada momen. Ini laporannya neraca lajurnya lah. Kalau momennya Anda itu udah ada neraca lajur nih. Untuk jadi laporan keuangan ada adjustment. Kemudian kan sampai 31 Desember belum tentu laporan keuangannya jadi. Kalau bagi sistem udah jadi tuh 31 Desember. Tapi tadi ada proses adjustment. Ya, ada nggak transaksi eh, yang akan mempengaruhi di periode ke depannya? Ya, periode ke depannya beberapa bulan, misalnya Januari, Februari, tahun berikutnya itu ada pengaruh penjualan nggak? Ada penjualan yang dari periode sebelumnya nggak berpengaruh ke periode berikutnya? Atau piutangnya berpengaruh ke periode berikutnya? Atau persediaannya? Ya, nah itu eh, di sistem akuntansi, di sistem informasi akuntansi mungkin nggak kelihatan. Di aplikasinya nggak kelihatan tuh pembicaraannya di luar luar aplikasi, baru masuk ke dalam aplikasi lagi nanti. Ya, jadi eh, akuntan akuntansi masih dibutuhkan, ya, meskipun sudah ada alat-alat bantu, itu sekedar alat. Keputusannya tetap pada orang, ya. Nggak dapat pekerjaan. Kalau nggak dapat pekerjaan, buat sendiri pekerjaannya. Ya, sehingga harus direncanakan kalau mau buat sendiri seperti apa yang harus diraih. Kayak tadi di slide terakhir, sebelum terakhir itu kan ada eh, WAP, WPPE ya. Salah satunya Wakil Perantara Pedagang Efek. Em, di Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, misalnya di Kota Bima, agen sekuritas kan belum ada. Maka dengan Anda mengikuti ujian Wakil Perantara Pedagang Efek atau wakil tadi yang untuk reksadana, penjual reksadana, Anda mungkin bisa buka usaha sendiri, tinggal kerjasama sama sekuritasnya, Anda sebagai agen. Yang penting Anda udah punya izinnya dulu, lisensinya, bahwa Anda sudah memahami risikonya, sudah paham, produknya sudah paham. Jadi ikut ujian eh, wakil perantara pedagang efek atau tadi yang lain-lainnya ya. Tadi Ibu sebutkan dua, wakil perantara pedagang efek, kemudian eh, wakil agen penjual reksadana. Sepanjang, sependek yang Ibu tahu, itu kita bisa buka kantor sendiri. Selama dari POJK-nya belum berubah ya. Gitu, karena itu yang ngatur POJK. Oke. Kemudian ada apa lagi ya? Akuntan perencana keuangan. Ya, perencana keuangan ini misalnya sekarang kan lagi ramai apa ya? Travel ya, umroh. Untuk ngerayu orang umroh mungkin butuh perencana keuangan. Bagaimana nih bisa biaya umrohnya sekian 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 dari mana nih? Atau biaya hajinya dari mana? Itu pakai perencana keuangan. Ya, marketingnya dari perencana keuangan. Ada salah satu video di, di kalau kalian cari YouTube-nya IAI, podcastnya, itu ada pembicaraan, eh, ibu lupa ya materinya tentang apa waktu itu. Ketika kalau kalian bekerja itu di bagian accounting, terus ada bagian penjualan, ada bagian marketing. Ya, marketing mungkin ngotot minta anggaran sekian, ya, anggarannya sekian ya, tapi accountingnya nggak ngasih, bagian akuntansinya nggak ngasih, itu akan ngotot nggak selesai. Ya, marketing mungkin bagian marketing nggak akan puas karena bahasa di marketing ketika mengajukan anggaran berbeda dengan bahasa teman-teman di bagian keuangan.
Kalau bagian keuangan anggarannya itu terdiri dari ini, begini menyusun anggarannya. Tapi marketing mungkin nggak sedetail yang dari. Ehm, Sehingga ilmu akuntansi itu bisa digunakan untuk menjelaskan eh, ini loh yang kami inginkan di bagian keuangan seperti ini. Bagian marketing udah nyusun ini enggak? Iklan mau pasang iklan 1 juta, dampaknya itu seperti apa? Mau pasang iklan, iklannya harus yang kayak gini, dampaknya gimana nih? Gitu ya, kalau udah keluar biaya sekian, dapat pendapatannya berapa lama? Jadi mungkin kalau di bagian akuntansi akan berpikirnya, iya kita keluar 1 juta nih periode ini, terus dapat pendapatannya kapan? Ya, yang mungkin itu kalau marketing udah yang penting udah iklan dulu. Jadi ilmu akuntansi nggak hanya sekedar akuntansi laporan keuangan, tapi Anda bisa bagaimana mengkomunikasikan tadi angka-angka itu, keinginan yang ada di bagian akuntik ke bagian yang lain. Sehingga bagian yang lain bisa memahami, oh ini kebutuhannya seperti ini. Ya, jadi nggak terbatas kalau Anda jurusan S1, lulus S1 akuntansi terus masuk ke marketing, ya nggak apa-apa juga. Kalau untuk langkah awal begitu nggak apa-apa. Ya, mungkin bisa itu aja jawaban Ibu ya. Dari Pemerintah